8 Juli diperingati sebagai Hari Cintai Kulitmu. Setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda-beda. Meskipun tidak semua sempurna, namun Hari Cintai Kulitmu didedikasikan agar orang menerima kondisi kulit apapun jenisnya. Perawatan kulit sudah terkenal sejak zaman Romawi kuno saat Ratu Mesir Cleopatra mencuci wajahnya beberapa kali sehari dengan cuka sari apel, mandi susu, dan menggunakan lulur garam laut serta minyak esensial. Cleopatra juga mengoleskan madu ke wajahnya dan menggunakan air mawar untuk membersihkan jerawat. Hal-hal seperti melembabkan kulit, menggunakan tabir surya, dan minum banyak air sangat membantu menjaga kulit kita tampak bercahaya dan sehat. Perawatan kulit tidak harus menjadi rutinitas yang rumit dan mahal. Seiring bertambahnya usia, kulit kita secara alami akan kehilangan elastisitas dan cahayanya. Kerutan mulai terbentuk dan kulit mulai kendur. Rutinitas perawatan kulit membuat tubuh kita akan awet muda dan kenyal, membantu kita menua dengan anggun. Tanggal 9 Juli diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Satelit Palapa pertama kali diluncurkan pada tanggal 9 Juli 1976 di Cape Canaveral, Amerika Serikat. Satelit inilah yang membantu Indonesia bisa berkomunikasi ke seluruh wilayah di Indonesia. Stasiun ini kemudian dikendalikan di Stasiun Pengendali Utama Satelit di Cibinong, Jawa Barat. Presiden Soeharto memilih sendiri nama Palapa karena terilhami kebesaran Nusantara yang bermula dari Sumpah Palapa, ikrar bersejarah Mahapati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Bentuk satelit Palapa generasi A terlihat seperti drum minyak dengan piringan di atasnya dan berbobot 574 kg. Satelit itu juga diklaim mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dengan peluncuran Palapa, Indonesia menjadi negara keempat yang telah memiliki satelit sendiri, yang sebelumnya hanya ada di Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat. 10 Juli, lebih dari 150 tahun yang lalu, seorang ilmuwan dan penemu yang berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia lahir. Listrik yang kita nikmati sekarang, pembangkit listrik tenaga air, remote control, dan perkakas listrik hingga pengering rambut merupakan contoh dari kontribusi penemuan Nikola Tesla. Penemuannya terhadap sistem arus bolak-balik atau alternating current memiliki keuntungan dapat menempuh ratusan mil tanpa kehilangan daya dibandingkan arus listrik DC, direct current, yang hanya bisa mencapai 1 mil sebelum kehilangan daya. Hal inilah yang menyebabkan Nikola Tesla terlibat perang arus dengan Thomas Alva Edison sebagai penemu arus DC yang sebelumnya adalah pemilik perusahaan di mana Tesla bekerja. Selama hidupnya, Tesla memperoleh 111 paten Amerika Serikat dan memegang sekitar 300 paten dari negara-negara di seluruh dunia. Tapi sayangnya, kejeniusannya menjadikan penemuannya yang banyak itu tidak menjadi kesuksesan finansial jangka panjang untuknya. Bahkan kemalangan menyertainya sampai akhir hayatnya. 11 Juli diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia. Kelebihan populasi di bumi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, meliputi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Isu mengenai populasi dunia pertama kali digagas tanggal 11 Juli 1987, di mana pada saat itu jumlah penduduk di dunia sekitar 5 miliar jiwa. Berdasar situs World Population Review yang saya lihat tanggal 7 Juli tahun 2023, telah mencapai 8 miliar 45 juta 311.447 jiwa. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu India, dengan jumlah 1 miliar 428 juta 834.312 jiwa. Sedangkan negara Indonesia berada di urutan keempat setelah Cina dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 277 juta 570.029 jiwa. Salah satu masalah yang bisa ditimbulkan karena overpopulasi adalah tingkat pendidikan yang rendah, sehingga menciptakan lingkungan dengan tingkat pendidikan yang buruk. Semua orang bisa berpartisipasi dengan cara mengedukasi diri sendiri akan pentingnya mengatur populasi. 12 Juli adalah tanggal Tugu Monumen Nasional diresmikan. Monas adalah sebuah monumen peringatan yang digagas Presiden Soekarno untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan Belanda. Di dalam Monas, bagian dasarnya terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ada puncak bangunan yang menjulang setinggi 132 meter. Terdapat nyala obor yang terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dan dilapisi emas murni seberat 35 kg. Dana pemindahan bangunan dan pembangunan tugu berasal dari sumbangan masyarakat, pengusaha, ekspor kopra, dan karcis bioskop. Salah satunya dari Teuku Markam yang menyumbang emas sebanyak 28 kg. Pembangunan Monas dimulai dari tanggal 17 Agustus 1961 dan sempat terhenti karena beberapa peristiwa internal seperti G30 SPKI dan peristiwa lainnya, sehingga diresmikan terbuka untuk umum oleh Presiden Soeharto pada tanggal 12 Juli 1975. Monumen nasional itu pun berdiri hingga kini dan menjadi bangunan ikonik di Jakarta dan juga Indonesia. Yang suka bola harus tahu ini.
Piala Dunia FIFA pertama kali berlangsung tanggal 13 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah, sebagai negara yang merayakan 100 tahun kemerdekaan. Uruguay juga mempertahankan gelar sepak bola mereka di Olimpiade musim panas 1928 dan demikian de facto juara dunia. Semua pertandingan berlangsung di ibu kota Uruguay, Montevideo. 3 stadion yang digunakan, Stadion Centenario, Stadion Positos, dan Stadion Parque Central. Stadion Centenario merupakan stadion utama untuk turnamen dengan kapasitas 90.000 orang. Piala Dunia pertama ini satu-satunya tanpa melalui babak kualifikasi, diikuti oleh 13 tim negara, 7 dari Amerika Selatan, 4 dari Eropa, dan 2 dari Amerika Utara. Tim dibagi menjadi 4 grup, Argentina, Uruguay, Amerika Serikat, dan Yugoslavia memenangkan grup masing-masing untuk lolos ke semifinal. Puncak pertandingan Piala Dunia di mana Uruguay melawan Argentina. Hasil akhirnya adalah Piala Dunia pertama dimenangi tim nasional Uruguay dengan skor 4-2. Tanggal 14 Juli 2004, dunia Bayangkara berduka. Pada hari itu, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal. Jenderal Hugeng, salah satu tokoh petisi 50 ini, adalah sosok polisi istimewa yang pernah dipuji oleh Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Sebagai sosok polisi yang mempunyai integritas tinggi, bersih, dan jujur, dan rela hidup sederhana dan pas-pasan. Pernah ketika beliau menjabat Kepala Jawatan Imigrasi, berhasil membekuk penyelundupan mobil mewah melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang ternyata dibackingi oleh tentara. Saat bertugas di Medan dengan pangkat kompol, beliau membongkar suap menyuap pada para polisi dan jaksa di Medan yang menjadi antek bandar judi. Oleh para bandar judi, rumah dinasnya dipenuhi dengan perabot yang lalu dikeluarkan secara paksa dari rumahnya dan ditaruh di pinggir jalan. Sikap beliau ini pun membuat gempar kota Medan. Meski telah tiada, polisi legendaris ini akan selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu putra terbaik bangsa. Mari kita berharap semakin banyak polisi seperti Jenderal Hugeng ini. 15 Juli 1799, ditemukannya batu Rosetta di Rashid. Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rashid atau Rosetta, yakni sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania di Mesir. Kota ini sendiri terletak 65 km di sebelah timur Iskandaria. Prasasti ini memiliki 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada 196 sebelum Masehi, atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik, sementara di bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Share ke teman kalian.